Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sijunjung. Saya sendiri Maidur Sefni SPDI dari SD 7 Morobodi. Saya Marna Yanti MPD dari SDN 21 Sijunjung. Saya sendiri Miftahul Jannah SPD dari SD 6 Palangki. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Miftah. Waalaikumsalam Ibu Maidur. Apa kabar Bu Miftah? Alhamdulillah baik Ibu Maidur. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya Bu Miftah. Baiklah Bu Miftah, sebelum proses coaching dilakukan, saya sebagai pengamat nanti akan mengamati Bu Miftah dalam proses coaching dengan coachee. Jadi sebelum proses coaching berlangsung, saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan sebagai acuan nanti untuk kita. Jadi sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Miftah. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam percakapan dengan coaching? Begitu ya Bu Maidur. Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti dalam proses coaching yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ya Ibu Maidur. Ya, baiklah Bu Miftah. Jadi Ibu memilih dua kompetensi yaitu mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Miftah. Iya. Jadi dari dua kompetensi yang Ibu pilih itu, mana yang lebih spesifik nanti yang akan Ibu kembangkan dalam percakapan dengan coaching? Kalau menurut saya sih Bu Maidur, yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif Bu Maidur. Kenapa saya memilih mendengarkan aktif? Itu karena menurut saya dengan mendengarkan aktif nanti saya bisa menggali ide-ide dari si coachee tersebut untuk si coachee ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Iya. Jadi dari mendengarkan aktif, kita sebagai coach dapat menggali potensi yang ada pada diri si coachee ya Bu Miftah. Iya. Jadi pertanyaan terakhir nih Bu Miftah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam percakapan coaching nanti apa Bu Miftah? Indikator ketercapaian yang saya harapkan nanti dalam proses coaching, yang pertama nanti dalam coaching itu saya mengharapkan saya bisa menerapkan coaching dengan menggunakan alur tirta secara runtut Ibu Maidur. Kemudian yang kedua, nanti saya mengharapkan saya dapat menggali ide-ide dari si coachee tersebut agar si coachee ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baiklah Bu Miftah, Ibu sudah menyampaikan kompetensi yang Ibu inginkan. Jadi hanya itu yang dapat saya tanyakan. Sekarang silakan Ibu Miftah melakukan proses coaching dengan coachee. Terima kasih Bu Maidur. Ya, sama-sama Bu Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Miftah. Selamat siang Ibu Marna. Selamat siang juga Ibu Miftah. Apa kabar nih hari ini Ibu Marna? Alhamdulillah baik Ibu. Saya dengar tadi Ibu Marna ada nih yang ingin Ibu Marna ceritakan kepada saya. Apa benar itu Bu Marna? Ya benar itu Ibu. Jadi sebelum kita berbincang-bincang ya Bu Marna, saya ingin tahu dulu nih bagaimana perasaan Bu Marna hari ini. Perasaan saya ya Bu, pertama kali perasaan saya senang karena saya bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Yang kedua perasaan saya saat ini juga galau Ibu Miftah. Oh gitu ya Bu Marna. Baik Bu Marna, sebelum kita berbincang-bincang, kita mempunyai waktu 10 menit atau sampai 15 menit ini Bu Marna, tidak lama sih. Jadi apa nih tujuan yang ingin Ibu capai pada saat kita berbincang-bincang ini nanti?
tujuan yang ingin saya capai di saat berbincang kita ini, Ibu, yaitu saya dapat menemukan solusi dari kegalauan saya dan dari masalah yang saya hadapi di sekolah, Ibu. Iya. Oh gitu ya Bu Mana. Bu Mana sekarang mempunyai masalah ya di sekolah ya. Ada Iya. sedikit masalah di sekolah ya. Iya, Ibu. Kesulitan apa nih yang Ibu Mana hadapi di sekolah? Kesulitan yang saya hadapi yaitu, Ibu, saya kan ingin menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan di sekolah. Sedangkan salah satu murid saya di kelas 4 tersebut ada yang tidak mau berbicara, Ibu. Nah, seperti itu, Ibu. Oh berarti di sekolah Bu Mana itu yang sedang Bu Mana hadapi ada siswa salah seorang siswa Bu Mana yang tidak mau berbicara ya Bu Mana, sehingga Iya. pembelajaran tidak kondusif dan tidak aktif gitu ya Bu Nah, Mana. iya. Oke. Untuk mengatasi masalah tersebut nih, apa nih rencana aksi Bu Mana ke depannya untuk menghadapi masalah tersebut? Rencana aksi yang akan saya lakukan yaitu saya akan mencoba untuk belajar membuat skenario pembelajaran yang lucu dan menyenangkan, dan juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru kelasnya, dengan teman-temannya, juga dengan orang tuanya, Ibu Miftah. Oke. Jadi rencana aksi Bu Mana ke depannya itu akan membuat skenario pembelajaran yang menarik siswa tersebut untuk berbicara ya Bu Mana. Iya. Sehingga anak itu senang, lucu, sehingga dia mau berbicara itu ya Bu Mana. Iya. Kemudian apa nih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu sering lagi untuk berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, Ya. teman-temannya, dan juga keluarganya atau orang tuanya, Ibu. Oh iya. Jadi komitmen yang ingin Bu Mana lakukan untuk melaksanakan rencana aksi Bu Mana ini yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, teman-temannya di kelas, kemudian juga dengan lingkungan keluarganya ya Bu Mana. Iya. Itu rencana Bu Mana ya. Iya. Komitmen yang akan Bu Mana lakukan. Oke Bu Mana, saya rasa pembicaraan kita hari ini sudah cukup. Saya tunggu nih cerita-cerita Bu Mana berikutnya setelah Bu Mana melaksanakan rencana aksi yang sudah Bu Mana rencanakan tadi. Saya tunggu ceritanya ya Bu Mana. Iya, nanti Ibu ditelepon lagi ya, Bu. Iya, terima kasih Bu Mana yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Iya, sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Miftah, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Koci ya, terkait proses coachingnya. Sebelumnya saya sampaikan ini ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu Miftah? Boleh Bu. Iya. Jadi yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching, dan apa yang menjadi indikator ketercapaian penimbangan yang Ibu inginkan? Jadi dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian juga saya sudah melakukan menggali ide-ide dari si coaching tersebut untuk bagaimana coaching tersebut dapat menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Iya, jadi yang Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya, Bu. Jadi di catatan saya ini Ibu sudah melakukan proses coaching menggunakan alur Tirta. Jadi kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang ada pada diri coaching. Jadi alhamdulillah gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melakukan proses coaching dengan baik, luar biasa Bu Miftah. Terima kasih Bu. Ya. Ini ada pertanyaan terakhir Bu Miftah. Oke Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kalau untuk kedepannya itu Bu Mandur, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh lagi Bu Mandur. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Miftah. Selamat siang Ibu Marna. Selamat siang juga. Apa kabar nih hari ini Ibu Marna? Alhamdulillah baik, Ibu Miftah. Alhamdulillah ya Ibu Marna. Baik Ibu Marna, di sini saya akan berperan sebagai supervisor dalam proses coaching yang akan Ibu Marna lakukan dengan coachingnya nantinya ya Ibu Marna. Baik, sebelum melakukan proses coaching yang akan Ibu Marna lakukan nanti, ada beberapa hal nih yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Marna, yaitu terkait penilaian yang akan saya lakukan nanti di dalam proses coaching. Jadi di dalam proses coaching nanti Ibu Marna, saya akan menilai 3 kompetensi inti. Mungkin Bu Marna sudah mengetahui ya apa itu 3 kompetensi inti yang akan dinilai dalam proses coaching. Ya, tersebut. sudah Ibu. Baik Ibu Marna, sebelum mulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan dulu kepada Ibu Marna nih. Yang pertama, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai alur cerita dan teknik rasa, Ibu. Baik Ibu Marna, berarti Ibu menginginkan atau mengembangkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Ibu Marna. Iya. Baik, luar biasa sekali Ibu Marna. Pertanyaan kedua nih Bu Marna, dari kedua kompetensi tadi, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif. Karena saya bisa menggali ide-ide dari coach saya dan coach ini dapat menemukan solusi yang dihadapinya. Baik Bu Marna, luar biasa ya Bu Marna. Pertanyaan terakhirnya ini Bu Marna, kira-kira indikator ketercapaian apa yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti? Ya, indikator keberhasilan yang saya capai nanti yaitu ada 2 Ibu Miftah. Yang pertama, saya berharap dalam coaching ini menggunakan alur cerita dengan baik. Yang kedua, menggali ide-ide dari coach supaya coach saya ini dapat menemukan solusi yang dihadapinya Ibu Miftah. Jadi ada 2 ya Ibu Marna. Ya. Melakukan sesuai dengan alur cerita, kemudian menggali ide-ide dari coach nantinya agar si coach dapat menemukan solusi dari masalahnya. Baik Ibu Marna, saya rasa sudah cukup pembicaraan kita hari ini. Silakan Ibu Marna melakukan proses coaching dengan coachnya. Terima kasih Ibu Marna. Silakan ya. Iya Bu, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Maidur, apa kabar? Kelihatannya Bu Maidur gelisah nih. Waalaikumsalam, kabar baik Bu Marna. Kelihatan ya Bu kalau saya gelisah? Iya, kelihatan kegelisahan Ibu Maidur. Apalagi kalau kita berbicara berhadapan seperti ini, berdua lagi. Ya gini Bu, aku cuma perlu pencerahannya Bu untuk persiapan tahun ajaran baru ini Bu. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan ya Bu Maidur. Dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu Maidur dapatkan? Iya, saya ingin di tahun ajaran baru ini Bu mengawali kelas saya dengan membuat murid-murid saya bersemangat belajar Bu Marna. Saya ingin ada pembaharuan Bu Marna. Saya merasa bingung nih Bu. Jadi Bu Maidur ingin membuat anak-anak Ibu bersemangat belajar untuk tahun ajaran baru nanti ya Bu Maidur. Iya Bu Marna. Karena sekarang Ibu merasa bingung, nah Ibu bisa mendeskripsikan lebih jauh pembaruan yang seperti apa yang Ibu Maidur inginkan. Jadi gini Bu Marna, aku jadi guru kan sudah lama, jadi saya merasa bahan ajar yang saya gunakan itu kok itu ke itu aja ya Bu. Aku takut anak akan merasa bosan Bu. Bahan ajarnya itu ke itu gimana nih Bu Maidur? Ya ini Bu, menggunakan video pembelajaran yang didownload dari YouTube Bu Marna. Saya takut anak-anak akan merasa bosan Bu Marna. Bu Maidur membayangkan anak-anak bosan. Dari mana tuh Bu Maidur? Anak-anak sekarang kan gampang bosan nih Bu. Apalagi kita menggunakan media ajarnya itu ke itu saja. Apa karena mereka sekarang mudah mengakses pembelajaran yang menarik di YouTube ya Bu ya? Jadi mereka berpikir itu sudah biasa buat mereka Bu Marna.
Jadi kalau bosannya itu dilihat dari mana ya Bu? Jadi gini Bu, ketika mereka diminta mengamati video, mereka kurang fokus mengamatinya Bu Marna. Ada bahan ajar lain yang bisa digunakan juga ya Bu Maidon? Gini Bu Marna, saya ingin mencoba memakai bahan ajar dari Canva Bu Marna. Jadi saya ingin merancangnya sendiri. Jadi rancangan materinya itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak didik saya Bu Marna. Jadi suara yang keluar itu saya ingin suara saya sendiri Bu Marna. Jadi kemudian nanti saya kembangkan lagi, dihiasi lagi dengan foto-foto yang menarik. Jadi contohnya ketika kita mengajukan suatu pertanyaan, jadi yang keluar itu foto anak saya, Bu Marna. Jadi dengan hal seperti itu mudah-mudahan mereka tertarik, Bu Marna. Oh begitu. Jadi sejauh ini Bu Medur sudah mendapatkan pencerahan apa? Ya, aku perlu ganti bahan ajar dari awal tahun ajaran baru ini kayaknya, Bu Marna. Oh oke. Sekarang rencana Bu Medur apa? Aku akan terus belajar, Bu Marna, bagaimana cara merancang bahan ajar dari Canva yang menarik itu, Bu Marna. Nah, Bu Medur mulai dari mananya? Nanti akan saya terus belajar, Bu Marna, banyak bertanya dan lebih kepada teman-teman yang berpengalaman dari saya, Bu Marna. Oh baik. Ada rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu Ibu Maidon? Ada Bu, Ibu itu mengajar di kelas 1 Bu. Beliau sangat mahir sekali dalam membuat Canva untuk pembelajaran di kelas Bu Marna. Oke. Sekarang target selesainya kapan ini Bu Maidon? Kira-kira 1 minggu Bu Marna. Oh, 1 minggu ya Bu. Biar kita tahu kalau dalam 1 minggu itu udah ada progres gimana nih Bu. Janjian minggu depan nanti saya ceritakan lagi ya Bu ya. Nah, jadi minggu depan kita ketemu lagi ya Bu sambil minum teh. Setuju Bu. Nah, jadi gini Bu, karena hari sudah sore, saya makasih banyak Bu atas pencerahannya. Mudah-mudahan solusi yang saya dapatkan hari ini dapat saya terapkan di sekolah saya nanti Bu. Ya, sama-sama Ibu Maidur. Semoga pencerahan pertemuan kita hari ini bermanfaat ya Bu Maidur. Iya, makasih ya Bu Marna. Iya. Baik Ibu Marna, tadi saya sudah mengamati proses Ibu Marna dengan coachingnya tadi, melakukan coaching bersama dengan coachingnya tadi ya. Terkait dengan proses coachingnya, sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada Ibu Marna ada beberapa hal yang akan saya nilai dalam proses coachingnya tadi. Sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu Marna. Boleh Ibu Marna? Boleh Ibu Miftah. Baik, pertanyaan pertama Ibu Marna, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oh, baik Bu Miftah. Yang sudah saya lakukan selama coaching tadi yang dijadikan indikatornya yaitu yang pertama saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta dan teknik rasa. Iya. Dan yang kedua saya telah menggali telah mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coaching. Iya. Jadi yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya tadi ini Ibu Marna sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi si coaching. Alhamdulillah ya Bu Marna, secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melakukan proses coaching dengan baik, luar biasa sekali Bu Marna. Ini ada pertanyaan terakhir nih Bu Marna. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang berusaha untuk Ibu lakukan ke depannya? Kompetensi yang ingin saya lakukan untuk kedepannya yaitu kehadiran penuh Ibu Miftah. Iya, kehadiran penuh ya Bu Marna. Iya. Mudah-mudahan bisa terlaksana nanti ya Bu Marna. Terima kasih Bu Marna. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Medur. Waalaikumsalam Bu Marna. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah kabar baik Bu Marna. Nah, baik ya Bu Medur. Di sini saya adalah sebagai observer
eh, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian untuk Ibu Maidul gunakan nanti di dalam proses coaching. Dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu Maidul? Boleh Bu Marna. Yaitu pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Maidul kembangkan nanti di saat proses coaching dilakukan? Baiklah Bu Marna, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti dalam proses coaching yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan alur tirta Bu Marna. Iya, baik. Luar biasa ya Ibu Maidur. Jadi dari dua kompetensi yang ingin Ibu Maidur kembangkan nanti di dalam proses coaching, kira-kira bagian kompetensi yang secara spesifiknya yang dikembangkan di dalam coaching apa Bu Maidur? Ya, di antara ya dua kompetensi tersebut yang ingin secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif. Dengan mendengarkan aktif, saya akan menggali potensi-potensi yang ada pada diri si coach Bu Marna. Nah, jadi kompetensi yang secara spesifiknya yaitu mendengarkan aktif ya Bu Maidur. Baik, pertanyaan terakhir Ibu Maidur. Apa indikator pencapaian dari tujuan yang Ibu inginkan nanti dari coaching yang Ibu lakukan? Iya Bu Marna, indikator keberhasilan yang saya tuju adalah bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya akan menggali ide-ide yang ada pada diri si coach Bu Marna. Ya, jadi ya, itu pertanyaan saya pada sore hari ini. Ibu Maidur dipersilakan untuk coaching dengan coachingnya ya. Ya, makasih Bu Marna. Iya, sama-sama Ibu Maidur. Assalamualaikum Bu Miftah. Waalaikumsalam Ibu Maidur. Apa kabar sore ini Bu Miftah? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, dengar-dengar Bu Miftah cari saya nih, ada yang mau diomongin dah? Iya Bu, ini ada sedikit yang ingin saya diskusikan dengan Ibu terkait tentang pembelajaran di sekolah saya Ibu. Iya Bu Miftah, pertemuan kita hari ini kita punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Apa nih yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Ini Bu Maidur, saya perhatikan setelah beberapa tahun saya mengajar di sekolah saya itu dari tahun ke tahun saya lihat, saya perhatikan teman-teman guru yang lainnya itu masih menggunakan metode itu saja, ceramah ke ceramah saja. Padahal sama-sama sudah kita ketahui ya Ibu Maidur, sekarang ini kan zaman teknologi sudah canggih ya Ibu Maidur. Sudah banyak sebetulnya metode-metode pembelajaran yang menggunakan teknologi yang akan menarik perhatian anak untuk dalam proses pembelajaran di kelas Ibu Maidur. Iya, jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi dapat saya tangkap bahwa Ibu ingin mengadakan perubahan di sekolah supaya teman-teman Ibu di sekolah bisa melakukan perubahan terhadap penggunaan media di sekolah ya Bu ya. Iya Bu Maidur. Kira-kira dari percakapan kita kali ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita kali ini Bu Maidur, saya berharap ada perubahan di sekolah saya terkait metode penyampaian materi dalam pembelajaran yang digunakan oleh rekan-rekan guru di sekolah saya. Ya, jadi yang Bu Miftah harapkan adalah perubahan ya Bu Miftah. Iya Bu Maidur. Kira-kira perubahan seperti apa sih yang Ibu inginkan? Perubahan yang sekarang menggunakan metode ceramah, metode monoton itu ke itu saja. Saya berharap paling tidaknya ini Bu Maidur, guru-guru itu mampu menggunakan PowerPoint itu sekurang-kurangnya Bu Maidur, atau tidak itu ada aplikasi Quizizz namanya, itu sangat menarik sekali itu untuk sesuai Bu Maidur. Iya, dari yang Ibu Miftah sampaikan tadi dengan berbagai metode yang bisa dikatakan itu adalah kondisi idealnya Bu Miftah, mungkin idealnya kira-kira di sekolah Bu Miftah sekarang berada di level berapa nih? Kalau saya lihat itu Bu Maidur, kondisi sekolah saya sekarang ini itu berada di level 5 Ibu Maidur. Karena di sekolah saya itu
banyak guru-guru senior Ibu Maidor. Oh, jadi berada di level 5 ya Bu Miftah. Iya Ibu Maidor. Kira-kira kalau melihat kondisi sekarang, level berapa yang bisa dicapai Bu Miftah? Kalau diperhatikan melihat kondisi banyak guru-guru senior itu di level 8 itu udah cukup itu Bu Maidor. Iya. Untuk mencapai level 8 itu, apa yang harus Ibu lakukan Bu Miftah? Untuk mencapai itu yang bisa saya lakukan yaitu contohnya kegiatan mentoring, pendampingan individu ataupun workshop itu Bu Maidor. Oh, oke. Dengan kegiatan monitoring, jadi untuk melaksanakan kegiatan monitoring ini, apakah Ibu perlu support dari seseorang? Saya rasa iya Bu Maidor. Misalnya itu saya akan diskusikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru tersebut, kemudian mencari tenaga ahli yang yang ahli di bidang IT itu saya membutuhkan sekali bantuan mereka itu Bu Maidor. Oh, betul Ibu Miftah. Jadi untuk melakukan itu semua, kita harus berkolaborasi ya Bu Miftah ya. Iya Bu Maidor. Kapan kira-kira kapan nih mau direalisasikan Bu Miftah? Kalau rencana saya itu secepatnya Ibu Maidor, paling tidaknya minggu depan itu udah terlaksana Ibu Maidor. Oke Bu Miftah, kira-kira dari percakapan kita sore hari ini, apa sih yang mau Ibu dapatkan? Saya ingin melakukan perubahan di sekolah saya yang awalnya guru-guru senior itu hanya menggunakan metode ceramah. Dengan adanya percakapan kita kali ini, saya mampu mengajak perubahan ke arah yang lebih metode yang lebih menarik lagi untuk siswa di sekolah saya. Nah, baik Bu Miftah. Jadi Ibu sekarang sudah mendapat gambaran dari percakapan kita sore hari ini dan sudah kelihatan apa yang harus Ibu lakukan ke depannya ya Bu Miftah. Iya Bu Maidor. Nah, bagaimana perasaan Bu Miftah? Perasaan saya sekarang sudah mulai agak tenang Ibu Maidor. Sudah nampak gambaran apa yang akan saya lakukan ke depannya. Mulai minggu depan saya akan coba melakukan perubahan atau rencana aksi yang sudah saya siapkan tadi Ibu Maidor. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya Bu Miftah. Iya, terima kasih Ibu Maidor. Iya. Baik Ibu Maidor, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan coachnya. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Ibu Maidor? Boleh Bu Marna. Baik. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching dan apa yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang dilakukan? Ya, jadi begini Bu Marna. Yang sudah saya lakukan tadi dalam proses coaching, saya sudah menggunakan alur tirta secara runtut Bu Marna. Kemudian kompetensi yang sudah saya lakukan tadi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam proses coaching tadi Bu Marna. Jadi telah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke Bu Maidor. Jadi yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan apa hasil catatan saya. Jadi di catatan saya Ibu sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coaching. Alhamdulillah ya Bu Maidor, secara gambaran umum dari catatan saya tadi, Ibu telah sudah melakukan proses coaching dengan baik. Luar biasa ya Bu Maidor. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan terakhir Ibu Maidor. Iya Bu Marna. Kompetensi apa lagi yang ingin yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, begini Bu Marna. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu kesadaran penuh Bu Marna. Kesadaran penuh. Ya, hanya itulah kegiatan kita pada sore ini Bu Maidor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.